Perkenalkan, nama saya Wahyu Aji Sekar Tanjung dengan NIM 20463755 TP 13033 dari jurusan Teknologi Pangan dan Hasil Pertanian angkatan 2020. Saya Wahyu Aji Sekar Tanjung dengan NIM 20463755 TP 13033. Di sini saya akan memaparkan hasil review jurnal karbohidrat dengan judul Gamma Radiation Application to Rice Reduce Glycemic Index in Relation to Modified Carbohydrate Observed in FTIR Spectra. Dalam presentasi ini, saya akan membahas 4 hal, yaitu Introduction, Material and Method, Results in Discussion, dan yang terakhir adalah Conclusion. Masuk kepada subbab pembahasan yang pertama, yaitu Introduction. Dalam introduction ini, saya akan membahas 4 hal, yaitu klasifikasi beras menurut indeks glikemik, kemudian indeks glikemik dalam variasi, radiasi gamma, dan yang terakhir adalah tujuan. Subbab pertama yaitu klasifikasi beras menurut IG. Seperti yang kita tahu, beras atau Oryza sativa adalah makanan pokok bagi lebih dari setengah populasi dunia yang menyediakan 2/3 dari total pasokan kalori serta sumber makanan utama yaitu karbohidrat. Di mana varietas beras ini yang berbasis pati, baik beras maupun jagung itu dapat diklasifikasikan menurut potensi peningkatan glukosa dalam darah. Apakah peningkatan glukosa darahnya itu cepat atau lambat setelah pengkonsumsian beras tersebut. Nah, indikator tersebut dinamakan indeks glikemik. Indeks glikemik sendiri klasifikasinya ada 3, yaitu tinggi, sedang, dan rendah. Di mana tinggi itu indeks glikemik berada pada angka 70, sedang berada pada angka 56 sampai 69, dan yang terakhir yaitu rendah itu berada pada angka 55. Nah, makanan dengan indeks glikemik tinggi ini atau melepaskan gula dengan cepat ini akan sangat mempengaruhi kondisi fisiologis yang berkaitan dengan diabetes, obesitas, dan juga sindrom metabolik lainnya. Di kawasan Asia sendiri, terkhusus Asia Selatan, itu negara dengan populasi jumlah penderita diabetes tertinggi adalah Bangladesh, dengan angka 5,1 juta orang dewasa atau sekitar 6,31% dari populasinya. Lanjut kepada subbab kedua, yaitu indeks glikemik dalam variasi. Di sini saya akan membahas 3 hal, yaitu yang pertama efek respon glukosa, kemudian ada varietas IG, variasi beras, ya, dan yang terakhir adalah pengembangan varietas. Yang pertama yaitu efek respon glukosa itu ternyata pada keadaan fisiologis dikaitkan dengan komposisi pati atau polimer glukosa, ada amilosa dan amilopektin, serta sifat pati sendiri. Apakah cepat dicerna atau lambat dalam pencernaannya dari butir beras tersebut. Kemudian untuk variasi IG dalam varietas padi ini maksudnya adalah bahwa variasi IG atau indeks glikemik varietas padi bergantung pada perbedaan proporsi komposisi pati seperti kandungan amilosa dan amilopektinnya. Nah, variasi yang mengandung proporsi amilosa yang lebih tinggi, misalnya saja 28%, itu terbukti memiliki tingkat pencernaan yang lambat dan menghasilkan respon glikemik dan insulin yang lebih rendah. Kemudian lanjut kepada ini, poin ketiga itu pengembangan varietas. Seperti yang tadi saya sebutkan bahwa di Bangladesh adalah salah satu negara dengan angka penderita diabetes tertinggi, maka BRRI atau Bangladesh Rice Research Institute itu mengembangkan varietas padi yang mengandung indeks glikemik berkisar antara 49,87 sampai 74,2. Nah, kenapa sih hal ini selain dari Bangladesh sendiri sebagai negara dengan angka penderita diabetes tertinggi ternyata adalah pemilihan varietas beras dan pengolahannya itu adalah salah satu faktor penting untuk pencernaan dan menghasilkan kadar glukosa dalam darah. Dan efek fisiologisnya tadi tersebut yang berkaitan dengan diabetes dan sebagainya, itulah yang menjadi titik alasan kenapa BRRI mengembangkan varietas ini. Nah, lanjut kepada selanjutnya,
ternyata ada teknologi lain yang sedang dikembangkan untuk menurunkan indeks glikemik sendiri, yaitu ada radiasi gamma. Radiasi gamma ini adalah teknologi yang menjanjikan untuk pemrosesan makanan yang memastikan keamanan pangan dan perpanjangan umur simpan makanan agar tersedia pada setiap krisis lingkungan. Nah, kenapa dipilih sinar gamma sih? Alasannya adalah karena sinar gamma dapat menyebabkan degradasi aflatoksin B1 pada beras dan jagung lainnya secara signifikan dengan peningkatan dosis sinar gamma yang diterapkan, misal 4, 6, 10 kGy. Nah, dalam penelitian ini akan digunakan dua, yaitu 5 kGy dan 10 kGy. Dan ternyata pada sinar 10 kGy ini, degradasi aflatoksin B1 itu mencapai angka tertinggi, yaitu 87,8% pada sampel beras. Kemudian penggunaan radiasi gamma ini dimaksudkan untuk memodifikasi perubahan struktural beras atau pati jagung lainnya, termasuk pembentukan ikatan silang dengan perubahan molekuler dan yang dengan demikian mengurangi kecernaan pati. Gitu. Dari paparan-paparan di introduction tadi, maka disampaikanlah pada tujuan ini, yaitu bahwa pengolahan radiasi memungkinkan efektivitas dalam memodifikasi karbohidrat varietas tersebut serta menurunkan indeks glikemik. Lanjut kepada bab selanjutnya, yaitu material dan metode. Di sini akan saya sampaikan dua hal, yaitu material dan metode sendiri. Untuk metode sendiri ada beberapa yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu spektroskopi inframerah transformasi Fourier atau FTIR, kemudian ada penentuan kandungan amilosa dan rasio amilosa amilopektin, serta analisis pembengkakan dan indeks kelarutan tepung beras, dan selanjutnya ada pengukuran indeks glikemik, dan yang terakhir adalah analisis statistik. Untuk material sendiri itu ada 4 yang digunakan, yaitu butir beras kultivar Bangladesh BRRI dan 29 yang tadi dikembangkan. Kemudian ada kantong polietilen, selanjutnya ada radiasi gamma dosis 5 dan 10 kGy pada laju dosis 9,74 kGy per jam, serta yang terakhir adalah tikus Wister jantan berumur 6 minggu yang nantinya akan digunakan pada tes uji glukosa. Pada metode, kita masuk langsung ke metode yang pertama, yaitu spektroskopi inframerah transformasi Fourier. Nah, di dalam FTIR ini akan digunakan spektrum inframerah yang direkam pada spektrofotometer FTIR Perkin-Elmer Spectrum 2 atau Perkin-Elmer UACR2 USA pada rentang panjang gelombang 4.000 sampai 500 cm dengan resolusi 4 cm. Kemudian untuk penentuan kandungan amilosa dan rasio amilosa amilopektin, ini larutan alkali dari tepung beras akan dibuat dalam NaOH 1 mol dan aliquot direaksikan dengan larutan yodium, di mana absorbansi produk kompleks warna akan diukur pada 620 nanometer pada UV spektrofotometer. Lanjut kepada selanjutnya, yaitu analisis pembengkakan dan indeks kelarutan tepung beras. Nah, di sini sudah saya cantumkan rumus yang akan digunakan untuk menghitung kelarutan dan daya kembang. Nah, sebelum ini yang dihitung adalah suspensi, di mana suspensi beras itu disiapkan menggunakan air suling dalam tabung sentrifug 50 ml dan dipanaskan pada suhu 90 derajat Celcius selama 30 menit. Nah, pati beras menjadi gelatin dan tabung disentrifugasi pada 2200 rpm selama 15 menit. Supernatannya nanti akan diambil dan ditempatkan dalam cawan Petri yang telah ditimbang sebelumnya untuk selanjutnya dikeringkan pada suhu 105 derajat Celcius sampai berat konstan, yang selanjutnya akan dihitung dengan rumus ini, yaitu di mana kelarutan itu dihitung dengan cara berat zat terlarut dalam supernatan dibagi berat sampelnya dikali 100%. Untuk daya kembang sendiri akan dihitung berat materi bengkak itu dibagi berat sampel dikali 100 dikali kerasutan dan kemudian dikali 100%. Nah,
untuk analisis statistika, kita langsung ke analisis statistika karena yang keempat nanti ada di selanjutnya. Nah, analisis statistika ini data yang dilaporkan adalah data yang rata-ratanya dari pengamatan rangkap 3. Data menjadi sasaran analisis itu adalah varian satu arah atau ANOVA dengan tingkat signifikansi 0,05 menggunakan uji 2K. Mohon maaf terjadi typo, 2K yang benar, yang menentukan perbedaan antara rata-rata itu menggunakan SPSS. Nah, lanjut yang metode selanjutnya yaitu ada pengukuran indeks glikemik. Nah, oke, saya jelaskan terlebih dahulu bahwa tikus Wister jantan tadi yang berumur 6 minggu itu pertama akan disesuaikan dengan aklimatisasi dalam lingkungan standar dulu. Nah, tes toleransi glukosa oral awal akan dilakukan setelah diberi konsumsi glukosa, yaitu 833 mg per kilogram berat badannya, atau setara dengan 50 gram glukosa per 60 kg manusia dewasa untuk semua tikus. Kemudian glukosa baru dihitung atau baru diukur menggunakan meteran glukosa digital. Itu. Nah, yang dihitung ini yang menggunakan tikus. Jadi pena yang ada pada ekor tikus pada menit 0 dan 30, 90 dan 120 menit setelah pemberian larutan glukosa tadi. Nah, kemudian hasil yang tadi akan dibandingkan dengan 3 suspensi beras, yaitu yang tidak diradiasi dengan 5 kGy dan 10 kGy, di mana 3 suspensi ini dibuat dengan mencampurkan tepung beras dengan air panas 80 derajat Celcius dan menjaga agar campuran tersebut yang kadang-kadang tergelatinisasi sehingga suspensinya menjadi seragam. Nah, kemudian larutan beras akan diberi makan kepada tikus, diberikan makan untuk tikus secara oral melalui tabung lambung. Nah, glukosa darahnya nanti akan ditentukan setelah 30, 90, dan 120 menit uji makan nasi menggunakan meteran glukosa digital kembali. Kemudian kurva respon glukosa darah dan area di bawah kurva UOC akan dihitung. Begitu. Kita lanjut kepada pembahasan selanjutnya atau pembahasan utama kita, yaitu results and discussion. Di sini saya akan membahas 5 hal, yaitu spektrum FTIR pada perubahan molekuler yang diinduksi radiasi gamma pada beras, pengaruh radiasi gamma pada kandungan amilosa beras, pengaruh aplikasi radiasi pada rasio amilosa terhadap amilopektin beras, efek radiasi gamma pada daya kembang dan indeks kelarutan tepung beras, serta pengaruh radiasi gamma terhadap indeks glikemik beras, atau GI. Pada pembahasan pertama, spektrum FTIR pada perubahan molekular yang diinduksi radiasi gamma pada beras, ini sudah saya sajikan grafik dari hasil penelitian tersebut. Nah, di sini ada gambar A di wilayah sidik jari, ada pita tajam 100 cm, gambar B vibrasi ulur CH teramati pada pita IR 2800 sampai 3000 cm, pita IR lebar dalam kisaran. Maksudnya apa sih? Saya jelaskan terlebih dahulu. Bahwa pati alami atau yang tidak diolah ada dalam endosperma beras sebagai butiran semikristal yang terdiri dari 2 polisakarida yaitu amilosa dan amilopektin. Di mana radiasi gamma nantinya akan memodifikasi struktur di daerah amorf dan kristal yang menginduksi perubahan fisik dan reologi pada pati. Nah, pada gambar A ini menyajikan pola spektral penuh dari beras yang tidak disinari dan yang diiradiasi, di mana perbedaan garis spektral sampel beras yang menonjol terlihat. Daerah spektral sendiri berfungsi, spektral gugus fungsi ini menunjukkan bahwa pati beras yang disinari dan diiradiasi menunjukkan pola yang hampir sama tanpa adanya perubahan yang luar biasa yang menunjukkan pola yang menunjukkan bahwa tidak ada pembentukan jenis ikatan kimia baru.
Kemudian untuk pita IR lebar dalam kisaran 3.200 sampai 3.400 cm yang ada pada grafik B ini, 3.200 sampai 3.400 ini, itu karena adanya gugus polihidroksil dan vibrasi ulur CH yang teramati pada pita IR 2.800 sampai 3.000 cm. Nah, itu yang ada di grafik B. Kemudian yang ada di gambar A atau grafik A ini, itu di wilayah sidik jari ada pita tajam pada 1.000 cm ini. Nah, hal ini dikarenakan getaran tekuk CO dan juga pembuatan spektral pada pembuatan perubahan spektral signifikan yang diamati di wilayah yang tersisa dan diamati pada wilayah yang tersisa, maksudnya kayak pengamatannya di wilayah-wilayah yang tersisa. Kemudian untuk menganalisis pita IR gugus hidroksil, terlihat bahwa intensitas transit spektrum menurun dan nilainya berturut-turut adalah 98,5%, 98%, 96,5%, dan 96% untuk kontrol 5 kGy standar dan 10 kGy. Getaran CO menunjukkan pola intensitas yang hampir sama seperti gugus hidroksil dengan intensitasnya masing-masing adalah 96%, 94%, 90%, dan 80%. Maksudnya menurun, menunjukkan nilai yang menurun. Nah, di wilayah 2.500 sampai 4.000 cm dan 400 sampai 1.500 cm, ternyata intensitas transmisi dengan 10 kGy menurun dengan margin terbesar dibandingkan dengan beras kontrol, sedangkan perubahan 5 kGy sendiri tidak terlalu menonjol. Dengan demikian, hasilnya menunjukkan reorganisasi molekuler yang kuat pada beras 10 kGy yang diiradiasi dibandingkan dengan kontrol dan beras 5 kGy. Begitu. Nah, hasil ini sudah sesuai dengan penelitian yang sebelumnya, yaitu yang digunakan HBIS-DKK, itu pada 1992, yang menunjukkan bahwa radiasi gamma dosis tinggi itu menyebabkan peningkatan signifikan gugus karbonil dan karboksil dalam pati beras dan pati jagung karena degradasi oksidatif pati yang menyebabkan perubahan struktural yang dialami oleh iradiasi kristal yang menginduksi perubahan fisik dan reologi pada pati. Selanjutnya, pembahasan kedua yaitu pengaruh radiasi gamma pada kandungan amilosa beras. Pada kandungan amilosa telah disajikan sebagai plot kotak untuk menunjukkan kisaran nilai yang ditentukan pada setiap sampel itu. Yang ini gambar ini yang sudah saya cantumkan, di mana ternyata dalam grafik ini atau gambar ini didapatkan hasil bahwa kandungan amilosa dalam beras Bangladesh varietas BRRI 29 bervariasi dari 10,45 hingga 17,27% yang dikumpulkan dari beberapa sumber. Dan sedangkan kandungan rata-ratanya sendiri dalam penelitian ini yaitu 15,12 atau 2,4%. Penerapan radiasi gamma memiliki pengaruh signifikan terhadap kandungan amilosa beras dengan cara yang bergantung pada dosis. Nah, data ini menunjukkan bahwa kandungan amilosa pada beras yang diiradiasi meningkat secara signifikan dibandingkan dengan beras yang tidak disinari seiring dengan meningkatnya dosis radiasi gamma. Yaitu perlakuan dengan radiasi gamma 10 kGy menghasilkan kandungan amilosa tertinggi yaitu berkisar 27,75 sampai 33,63% dengan rata-rata kandungan 30,20%. Perubahan seperti ini pada polimer glukosa pati setelah iradiasi telah dikaitkan dengan pemisahan atau deformasi ikatan glikosidik
Studi yang lain juga menunjukkan bahwa adanya penurunan kandungan fase kristal dan urutan distribusi amilosa dan amilopektin dalam glukosa granulopati. Oleh karena itu dapat diasumsikan bahwa laju dosis yang ditetapkan mungkin menjadi penentu dalam modifikasi polimer karbohidrat. Lanjut kepada pembahasan ketiga, yaitu pengaruh aplikasi radiasi pada rasio amilosa terhadap amilopektin. Rasio amilosa, amilopektin, beras mempengaruhi respon, seperti yang kita tahu bahwa akan mempengaruhi respon fisiologis terhadap kadar glukosa darah atau indeks glikemik. Nah, nilai rasio amilosa dan amilopektin yang tinggi ini akan menunjukkan indeks glikemik yang rendah. Hal ini sudah dilaporkan pada penelitian sebelumnya, di mana amilopektin menyebabkan peningkatan gula darah dan kadar insulin yang lebih besar daripada efek amilosa. Nah, dari penelitian ini ternyata dihasilkan data bahwa signifikansi lebih tinggi pada beras yang diiradiasi dibandingkan dengan beras asli atau yang beras yang tidak diiradiasi. Di mana tabel 1 menunjukkan rasio beras kontrol 5 kGy dan 10 kGy masing-masing adalah 0,25, 0,51 dan 0,81. Seperti yang sudah ada pada data ini. Di mana perubahan di mana beras radiasi ini atau beras radiasi gamma dapat bermanfaat untuk menurunkan glukosa darah dan dapat digunakan untuk formulasi diet untuk penderita diabetes. Jadi berguna untuk penderita diabetes. Kemudian selanjutnya yaitu pembahasan mengenai efek radiasi gamma pada daya kembang dan indeks kelarutan tepung. Masih digunakan tabel yang sama. Nah, di tabel ini seperti yang kita tahu, saya jelaskan terlebih dahulu bahwa paparan sampel beras terhadap iradiasi gamma meningkatkan kelarutan dan menurunkan daya kembang dengan meningkatnya dosis radiasi. Di mana pada tabel ini jelas tertera bahwa beras 10 kGy menunjukkan kelarutan yang lebih tinggi secara signifikan dan indeks pengembangan yang lebih rendah dibanding dengan beras yang tidak disinari. Perubahan sifat fisikokimia ini terjadi karena perubahan organisasi molekuler dalam granulopati setelah perlakuan radiasi. Daya pembengkakan yang lebih rendah ini pada beras iradiasi gamma ini mengandung amilosa yang lebih tinggi dengan kemungkinan kurang rentan terhadap gelatinisasi serta enzim pencernaan karena pembengkakan granulopati akan mempercepat enzim untuk menghidrolisis rantai pati. Gitu. Selanjutnya yaitu pembahasan yang terakhir mengenai pengaruh radiasi gamma terhadap indeks glikemik beras. Setelah disajikan dua grafik, yaitu grafik A dan grafik B, di mana menunjukkan hasil indeks glikemik dari penelitian ini seperti yang sangat diharapkan secara rasional. Bahwa beras iradiasi gamma berkontribusi pada indeks glikemik rendah dibandingkan dengan beras iradiasi atau beras yang tanpa diradiasi. GI untuk 5 kGy dan 10 kGy masing-masing berada pada angka 68,35 dan 66,51. Nah, dengan demikian, beras yang diiradiasi pada 10 kGy mengandung amilosa tertinggi, yaitu 27,93 sampai 33,63%, yang menghasilkan kadar glukosa dalam darah yang jauh lebih rendah pada interval waktu yang berbeda. Dan GI terendah pada gambar B terlihat itu pada tikus Wistar yang penelitiannya menggunakan tadi tikus Wistar tadi, itu menunjukkan kadar terendah pada 10 kGy. Gitu. Nah, sementara tapi tidak ada perbedaan signifikan antara indeks glikemik beras pada 5 kGy dan 10 kGy. Sementara variasi pola amilosa dan FTIR diduga menghasilkan disparitas GI antara beras yang diradiasi, namun data in vitro sendiri belum tercermin dalam analisis in vivo di kasus ini. Jadi
Hal ini dimungkinkan karena perbedaan bioavailabilitas pencernaan pada tikus percobaan atau tikus Wistar tadi. Selanjutnya kita pada bab terakhir yaitu conclusion atau kesimpulan, di mana telah didapatkan dua kesimpulan yaitu radiasi gamma 2 dosis yaitu 5 dan 10 kGy pada laju dosis 9,474 kGy per jam mengubah kandungan amilosa, amilopektin, daya mengembang dan indeks kelarutan pada beras varietas Bangladesh yang populer dan murah yaitu BRRI dan 2. Kemudian modifikasi karbohidrat dalam nasi yang diiradiasi gamma yaitu 10 kGy bermanfaat bagi penderita diabetes. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih.